Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen mata kuliah akuntan sektor publik, Ibu Masta Sembiring SEMAK. Kemudian yang kami banggakan teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Adapun hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang keuangan negara yang beranggotakan Indah Ayu Anggi Syafitri, Muhammad Iqbal, Vika Andri Kamarle, Aryan Hutahayan, Nafisah Novi Rahmadani, Muhammad Farhan Sofiandri, Anissa Fadilah Nasution, Siti Hardining Tia Yasmin, Salsabila Azahra, dan Nur Duhani Azra. Selanjutnya, mari kita masuk kepada sesi penyampaian materi. Saya persilahkan kepada anggota dari kelompok 2 mempresentasikan. Definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keuangan negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan utang pinjaman pemerintah. Laporan keuangan negara. Laporan keuangan negara atau laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia. Komponen LKPP. Komponen LKPP ada 3, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan anggaran, yang kedua laporan finansial, yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran. Yang A adalah laporan realisasi anggaran, yaitu merupakan perbandingan yang menggambarkan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur yaitu pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Inilah contoh ringkasan LRA. Next. Ini juga contoh laporan realisasi APBN. Bisa dilihat di sini. Lanjut. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-posnya adalah sebagai berikut. Saldo anggaran lebih awal merupakan saldo anggaran lebih yang berasal dari periode sebelumnya. 2. Penggunaan saldo anggaran lebih. 3. Sisa lebih atau kurang pembiayaan adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode. 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. 5. Lain-lain. Dan 6. Saldo anggaran lebih akhir adalah saldo anggaran lebih yang berasal dari perhitungan saldo anggaran lebih periode pelaporan.
Next. Berikutnya ada ringkasan perubahan saldo anggaran lebih. Kira-kira contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih itu sendiri seperti ini. Akun-akun ini yang harus ada dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih itu sendiri, di mana akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini adalah contoh dari laporan keuangan negara, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 2. Laporan finansial. Yang pertama, neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur neraca yaitu pertama, aset lancar, kedua, aset non lancar, ketiga, kewajiban jangka pendek, keempat, kewajiban jangka panjang, dan yang terakhir yaitu ekuitas. Ini adalah contoh ringkasan neraca. Ini juga termasuk contoh neraca. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua adalah laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional paling sedikit menyajikan akun-akun berikut. Yang pertama, pendapatan laporan operasional, beban, surplus defisit dari operasional. Yang keempat, surplus defisit dari non-operasional. Dan yang terakhir, surplus defisit sebelum pos luar negeri. Ini adalah ringkasan dari laporan operasional. Jadi akun-akun inilah yang harus ada dalam laporan. Laporan operasional negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, laporan AUSKAS, yaitu bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu, yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas, operasi, implementasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan ini untuk mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setelah kas pada tanggal pelaporan. Laporan AUSKAS diklasifikasi berdasarkan ada 4: aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas non-anggaran. Berikutnya adalah contoh-contoh laporan AUSKAS-nya. Sini kita dapat lihat contohnya ada saldo awal. Selanjutnya lanjut. Nah, yang saya bilang tadi ada kegiatan aktivitas, ada kegiatan investasi dan sebagainya. Lanjut. Selanjutnya akan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan
laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Nah, laporan ini nantinya berdasarkan dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut oleh lembaga atau pemerintah tersebut. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas awal. Yang kedua, surplus defisit laporan operasional pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah atau mengurangi ekuitas tersebut. Yang keempat, ekuitas akhir. Lanjut. Ringkasan laporan ekuitas. Di sini dapat kita lihat bentuk bagaimana laporan perubahan ekuitas tersebut. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh laporan perubahan ekuitas pada pemerintahan yang dapat kita lihat pada tahun 2020 dan 2019. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya yang akan membacakan. Yang sebelumnya Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan struktur anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas. Struktur catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan struktur berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas, pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar, pencapaian target, keuangan berikut hambatan dan kendalanya. Yang keempat, ada kebijakan akuntansi yang penting. Yang kelima, ada penjelasan pos-pos laporan keuangan. Yang keenam, ada informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, next. Slide-nya, Bang. Berikut ini adalah contoh catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu dia di bagian A ada penjelasan umum. Di situ termasuk dasar hukum, kebijakan ekonomi makro dan fiskal atau keuangan. Di dalamnya ada perkembangan ekonomi makro global dan Indonesia. Ada langkah penanganan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada panduan penerapan dan kebijakan akuntansi terkait visi penetapan PASP. Berikut ini adalah catatan atas laporan keuangannya. Contohnya seperti ini ya, yang ada di dalam slide. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan
hidupkan mikrofon, kemudian sampaikan nama dan juga NPM. Silakan. Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Farhan Sofiandri. Perkenalkan nama saya Khomsa Rodia dengan nomor NPM-nya 2001170168. Nah, tadi kan di slide teman-teman menjelaskan terkait tentang beberapa laporan keuangan yang ada pada ini ya, keuangan negara gitu kan. Jadi saya ingin bertanya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari laporan pelaksanaan anggaran pada keuangan negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Mahardika, NPM 2005170187. Saya ingin bertanya, siapa sajakah pemegang kekuasaan keuangan negara? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Mida Ulfa Panjaitan dengan NPM 2005170174. Saya ingin meminta kepada kelompok Anda tolong jelaskan mengenai konsep keuangan negara. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Nama saya Indasari, NPM 2005170191. Pertanyaannya, lembaga apa saja yang memiliki peran dalam memeriksa keuangan negara? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Moderator izin bertanya. Perkenalkan Widisman, NPM 2005170179. Saya izin bertanya, menurut kalian bagaimana sih pengaruh dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengelola keuangan negara Indonesia pandemi sekarang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, beri kami waktu sebentar untuk menyiapkan jawaban bagi teman-teman sekalian. Mungkin 1 menit, oke. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya udah mau habis, jadi kami langsung jawab ya. Untuk Salma Mahardika, pertanyaannya siapa sajakah pemegang kekuasaan keuangan negara? Yang memegang kekuasaan keuangan negara adalah Presiden. Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Gimana Salma, apakah mengerti? Ya, bisa dapat dimengerti. Makasih. Makasih. Saya Nurduhani Azra akan menjawab pertanyaan dari Khomsa Rodia. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari laporan pelaksanaan anggaran pada keuangan negara? Jadi kelebihan laporan pelaksanaan anggaran pada keuangan negara itu yang pertama dapat mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi. Yang kedua, memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai anggaran pemerintahan di periode yang akan datang. Yang ketiga, mendapatkan indikasi bahwa perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat sesuai dengan rancangan APBN. Yang terakhir, untuk mengetahui kenaikan dan penurunan dari pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Kekurangannya, secara keseluruhan tidak ada kekurangan pada laporan pelaksanaan anggaran ini. Karena laporan pelaksanaan anggaran ini menyajikan informasi tentang perbandingan yang menggambarkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu, serta menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan dari pelaksanaan anggaran yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana Khomsa Rodia? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Nurduhani Azra atas jawabannya. Sama-sama.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Sari. Pertanyaannya, apa saja lembaga yang memiliki peran dalam memeriksa keuangan negara? Lembaga yang memiliki peran dalam memeriksa keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang disingkat dengan BPK. Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK merupakan lembaga yang langsung mengawasi dan memeriksa kebijakan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Bagaimana Indah Sari? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rolmi Disman, yang mana pertanyaannya, bagaimana pengaruh dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia di tengah pandemi sekarang. Nah, dampak atau pengaruh yang didapat di masa pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat. Sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam terganggunya rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Nah, tantangan sendiri menurut data pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di tahun 2020 pada kuartal 2 berada di minus 5,32%, yang mana dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Dan pertumbuhan ekonomi sekarang pada tahun 2021 kuartal 1 berada di angka min 0,74% sehingga dapat dilihat lebih baik daripada kuartal sebelumnya. Jadi menurut itu ya jawabannya. Apa bisa diterima, Romi Disman? Next. Pak, saya akan menjawab pertanyaan Hamidah Panjaitan mengenai konsep keuangan negara. Konsep laporan keuangan berarti susun laporan keuangan. Yang pertama laporan pelaksanaan anggaran, yang kedua laporan finansial, yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Bisa diterima Hamidah? Bisa, terima kasih Iqbal. Oke, saya rasa sudah semua pertanyaan dijawab oleh kelompok 1. Maka dari itu telah selesailah presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir, yang telah ikut partisipasi dalam presentasi kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih juga termasuk kepada Ibu dosen mata kuliah ASP, yaitu Ibu Master Sembiring SMAK. Kami undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap.